Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jami'il awliya wa ulama illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha wa jabaliha. صلى فتح هذه القرية نخص خصوصا جميع المشايخ القدر والشمس سيدنا صلى الله عليه وسلم وببركة جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا ومربي أرواحنا ونفس خصوصا صاحب الكتاب مبادئ الفكرية ووصوله إلى سلسلته إلى سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفعنا بهم بعلومهم في الدارين آمين وببركة آبائنا وأمهاتنا إلى سلسلته إلى أبينا آدم وأمنا حواء وما ترسل بيننا رحمة الله وغفر الله له وجهه فعنا بهما بعلمه في الدارين آمين. بركات هذه الصلاة الشريفة لجمعية مسجد نور الدائمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمؤمنين آمين يا رب العالمين. صلاة وسلام الله على طه رسول الله. صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله.
من الآفات والنقم ومن بأهل رياء الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurut Taibin yang senantiasa sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimah yang mulia, kalimah yang suci, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada detik malam hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, masih bisa berkumpul, bertemu dengan keluarga, orang yang tersayang, dan lebih-lebih kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan umur yang barokah manfaat, dengan bukti Allah hadirkan kita semuanya, Allah mudahkan kita semuanya dengan memenuhi panggilan Allah, yakni ibadah salat maghrib berjamaah, dan Allah memberikan kesabaran kepada kita sehingga kita bertahan, bersabar, sama-sama kita mengaji, thalabul ilmi, mencari ridhanya Allah. Inilah bukti umur yang barokah manfaat. Mudah-mudahan senantiasa sisa-sisa umur kita ini dijadikan Allah senantiasa umur yang barokah manfaat, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga pulang menghadap Allah diberikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat salam tak lupa senantiasa, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurut Taibin yang dirahmati Allah. Kemarin masalah
masalah sujud itu kemarin ada yang menanya kemarin itu. Coba ulang lagi Pak. Jadi sujud kami ulang lagi, karena sujud ini termasuk rukunnya sholat. Karena kalau orang nggak sujud batal sholatnya. Aku tak sholat nggak pakai sujud-sujudan, langsung saja habis rukuk langsung tahiyat, batal sholatnya. Maka sujud itu termasuk rukunnya sholat. Dan sujud, ini sini intinya di sini, la sujud itu punya 7 anggota sujud ini ada 7 anggota sujud itu 7 nomor. Kalau kita urut ya, kita urut dari 1 dan 2. 1 dan 2 itu jari-jari kaki. Jari-jari kaki harus ditekankan ke lantai. Ditekankan ke lantai. Gimana ya? Karena ada yang japri. Mohon maaf saya tak madep. Maka mohon maaf nih, jari-jari kaki harus begini. Yang keliru apabila orang sujud kakinya begini. Ini kaki yang begini sudah persiapan mau duduk duluan, mau tahiyat duluan. Ini yang keliru. Yang betul kaki harus begini. Mengenai kaki itu ada yang rapat, ada yang berjarak, itu tidak masalah. Pakai yang rapat boleh, yang longgar boleh. Yang penting jari-jarinya, jari kaki. Ini kami ulang lagi. Terus nomor 2 lutut, berarti 3 dan 4 lutut. Orang sujud pakai lutut. Kalau sujud kok lututnya diangkat begini, batal. Sujud Allah ya Allah, diangkat, maka batal. Kalau tanpa alasan, sekali lagi ya, ini khusus untuk yang sehat walafiat. Wah, saya nggak pakai lututnya, lutut 1 saja, atau 2-2 diangkat, batal. Jadi kalau yang kakinya rapat itu riwayatnya dari Sayyidatina Aisyah. Jadi baginda Nabi pas sholat malam dicari sama Sayyidah Aisyah, tadi baginda tidur kok tidak ada, kemana? Maka dicari malam sholat, kelihatan kakinya rapat, jari-jari rapat.
maka rapat tidak apa-apa, ikut Sayyidah Aisyah. Kalau menurut Imam Hanbal, kalau rapat makruh, jadi longgar, maka dilonggarkan. Tapi yang penting, di antara yang penting, kakinya harus nekan, jari-jarinya. Jangan persiapan duduk. Jangan persiapan duduk, karena itu anggota sujud. Lah sujud itu rukunnya sholat. Yang 4 sudah ini, 2 kaki, 2 lutut 4, 5 dan 6 telapak tangan. Telapak tangan, mohon maaf nih, telapak tangan. Telapak tangan, ya, ini yang juga menghalangi sujud. Itu kalau perutnya telapak tangan tidak ditempelkan alias naik. Kalau begini menggeram begini, maka sini longgar, bolong sini. Bolong sini, mestinya nempel. Ini penting juga ini. Kalau nggak diterangkan, lupa. Saya mulai kecil kalau sujud begini Pak, udah tinggal ngitung aja. Wah, berarti dipertanyakan di sholatnya. Tapi ada rukhsah, ada keringanan, ada bonus. Apa itu bonusnya? Kalau kecil, mulai kecil ngaji, menuntut ilmu, belajar, sehingga kesalahan dalam kesalahan maka dimaafkan. Yang repot itu kan tidak mau ngaji, salah, wah, wallahu a'lam sudah. Makanya pentingnya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib fardu bagi orang muslim laki, muslim perempuan menuntut ilmu ngaji. Ini terus lagi ada yang bertanyakan juga, kalau sujud itu Pak, kalau sujud itu duluan lututnya apa tangannya? Duluan lutut apa tangannya? Boleh duluan tangannya. Berarti lututnya peninggalan. Tapi kalau kemarin, kalau sujud jangan seperti onta. Kalau onta itu kadang ada pertanyaan, Pak, ya onta itu mana Bapak? Tangan dan kakinya yang mana? Gampang. Kalau ingin jadi onta ya sudah belajar sama Bapak. Mana nih kaki dan tangannya? Itu kan udah kelihatan. Kalau yang dekat kepala, ya tangan. Kalau yang dekat pantat, ya kaki. Maka hadisnya jangan kalau sujud kayak onta, duluan tangan. Allahu Akbar. Duluan tangan. Tapi hadis yang satunya sama-sama sahih. Kalau sujud duluan tangannya, baru lututnya, tangan. Allah, tangan.
Yang hadis pertama lutut Allah, lutut, nah lutut baru tangan, baru wajahnya. Di sini lah jamaah sekalian, maka di sini kalau masalah duluan lutut atau duluan tangan ini sama-sama dibolehkan, karena kalau ditelusuri kalau yang duluan tangan itu menurut hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah. Nah, sahabat Abu Hurairah itu masuk Islamnya di saat baginda Nabi itu sudah sepuh. Maka kalau sholat, ya, kalau sudah sepuh kan ada udhurnya kan, tangan duluan, tangan duluan. Karena apa? Sudah namanya sepuh kan? Kalau lutut duluan orang sepuh, sudah ada rematiknya, sudah ada kolesterolnya, sudah ada agak goyang-goyang. Kok sampai lutut duluan? Bisa guling begini sudah, bisa guling ya kanan atau nah, ternyata di situ. Tapi di balik itu semuanya masalah duluan tangan atau lutut itu boleh, tinggal yang mana. Yang tidak boleh bukan yang tidak pakai lutut, tidak pakai tangan sujud, batal sholatnya, sholatnya batal. Nah terus yang ketujuh yaitu wajah. Maka wajahnya ini kalau hidup itu penyembur. Nah, yang anggota sujud jidatnya ini kalau hidup penyembur. Nah terus kalau Imam Syafi'i ditambah lagi, kalau sujud maka pantatnya suruh naik dan agak dinaikkan, perutnya agak dinaikkan. Artinya apa? Artinya di saat sujud itulah seorang hamba yang paling dekat kepada Tuhannya. Satu. Yang kedua, kalau menghadap Tuhan Allah itu harus merendahkan diri, tadarruk, tawadhu, tadarruk, menghinakan diri. Menghinakan diri itu artinya apa? Anggota tubuh yang paling mulia itu kepala. Orang kalau ditepuk pahanya sama orang lain, tenang aja, nggak apa-apa. Tangannya, nggak apa. Tapi kalau kepala ini kan marah, kepala. Ini kepala ini yang paling mulia anggota tubuh manusia. Maka di saat menghadap kepada Allah dihinakan. Lah yang paling hina apa nih anggota tubuh yang paling hina? Pantat dan sekitarnya ini paling hina, tempat keluarnya kotoran itu kan. Di saat sujud itu ditinggikan, kepala lebih rendah, pantatnya lebih tinggi, menghinakan diri menghadap Allah. Maka di
ditinggikan. Nah, itu maknanya sujud. Maka sekali lagi anggota sujud itu ada 7. Ada 7, 2 kaki, 2 jari-jari kaki kanan kiri, lutut 2 kanan kiri, telapak tangan kanan kiri, dan wajah. 7 itu anggota sujud. Maka tidak boleh ditinggalkan anggota sujud 7 tersebut, kecuali kalau ada uzur syar'i, ada uzur, ada sesuatu yang tidak bisa dipakai secara syar'i, tangannya sakit atau tangannya cacat. Jadi mohon maaf nih, yang apa itu yang punya keterbatasan fisik jangan tersinggung. Artinya itu ada udzur syar'i, dibolehkan oleh Allah. Karena dulu baginda Nabi di saat cerita ahli surga, ada tamu nenek-nenek datang. Baginda cerita, nanti ahli surga itu orangnya muda-muda, cantik-cantik. Nenek-nenek tersinggung, nangis nenek. Ya Rasul, kalau begitu saya bukan ahli surga ya Rasul. Nangis. Tapi baginda senyum. Maksudnya nanti di surga itu orang umurnya seumuran Nabi Isa alaihi salam, muda-muda. Jadi kalau saya bagaimana nanti sampean dimudakan lagi oleh Allah, akhirnya tidak sedih, senang aja. Artinya begitu. Kalau kita ibadah, sholat, kembali lagi, kalau ada uzur, ada alasan syar'i, maka semampunya. Ini yang bagi orang yang sehat walafiat, maka harus lengkap pakai anggota sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bagaimana tentang sujud bisa diterima? Jadi diingat-ingat nih, apakah sujud saya seperti itu sudah? Nah, ini ingat-ingat nih. Mohon maaf nih, kalau saya dulu sebelum ngaji fikih, kalau sholat ya sudah makan sampai begini nih. Dulu belum ngaji fikih, begitu ngaji fikih, kalau sujud pakai 7 anggota badan, 7 anggota badan, anggota sujud. Kaget ya, dulu aku sujud kok kayak gitu, nggak sah mas. Ya untungnya lagi, untungnya satu masih belajar, 2 belum balik, ya, aman belum balik. Seperti ini sambilan biar tidak tegak. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu bayi yang paling lama di kandungan 4 tahun. Ada yang
2 tahun. Artinya yang ceritanya ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang 4 tahun. Di saat tapi mempunyai kelebihan kecerdasan di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Beliau umur 7 tahun, singkatnya umur 7 tahun sudah mengajari orang tua-tua. Tafsir Al-Quran hafal, hadis sudah banyak yang hafal. 7 tahun. Hebat kan? Karena mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Solih. Memang orang tuanya juga menjaga makanan yang haram, sudah jaga betul-betul. Yang kisahnya tak asing lagi, saking menjaga makanan yang haram, orang tuanya nemu apel di sungai, cari yang punya, ditelusuri di sungai ini mana nih anunya, hulunya. Oh, di sana ada pohon apel, minta halalnya. Sampai gitu, kalau kita kelamaan nemu di sungai kok cari yang lama, akan aja sudah. Kok di sungai ada di jalan, ini kok ada buah kok menelung di jalanan, sudah matang lagi manisnya, langsung di jalanan kok ya buahnya orang banyak. Nah itu beda kalau orang banyak. Imam Syafi'i ceritanya, Imam Syafi'i sudah mengajar orang-orang, orang tua-tua. Lah Imam Syafi'i itu namanya serius kan, ngajar serius, kayak Pak Sumarno, Pak Dun, kalau ngajar lagi serius kan, pagi belum sarapan, minum haus. Imam Syafi'i puasa Ramadan, habis ngajar minum siang-siang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi minumnya orang soleh tidak geleguk tidak begitu. Orang soleh itu diseruput. Orang soleh minum kaget miripnya. Puasa sudah diterangkan halal haram, minum kaget. Wahai Ustaz cilik, kalau Ustaz kecil, ya kok Pak Ustaz kok minum? Tadi nerangkan haram, minum. Apa jawab? Iya, khusus untuk saya, sampean haram. Apa alasannya? Karena sampean sudah balik, kelewat balik, saya belum balik, saya tidak wajib. Ya kan, kalau orang tua jangan coba-coba minum. Itu luar biasanya Imam Syafi'i. Hadirin jamaah sekalian, itulah sujud ya, supaya kita sujudnya hati-hati, sholatnya hati-hati, jangan sampai kita bertahun-tahun sholat kok malah tidak sah. Yang penting kalau ingat fikih itu ya sudah berkali-kali saya sampaikan, ilmu fikih yaitu ilmu untuk apa, supaya sah ibadahnya, supaya sah ibadahnya. Kalau masa keterima atau enggak itu haknya Allah, itu haknya Allah. Yang penting sah, itu fikih.
diterima atau tidak itu haknya Allah, itu bagiannya Allah sendiri. Jamaah sekalian, ini sudah isya-nya tinggal 8 menit lagi. Biarpun masalah ini sudah kita sampaikan berkali-kali, kalau masalah wajib dan wajib maka tidak ada salahnya kalau diulang-ulang. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, orang siapa toh orang yang ahli ilmu itu, pecinta ilmu itu siapa? Yaitu orang yang apabila mendengar ngaji atau ngaji sudah 70 kali dia ngaji dalam bab yang sama, 70 kali di bab yang sama, senangnya tidak kurang dari yang pertama. Orang kalau pecinta ilmu kan, ngaji pertama senang, semangat, senang betul kalau pertama kali. Tapi yang ahli ilmu yang sudah 70 senangnya nggak kurang dari yang pertama, itu tanda orang yang ahli ilmu. Berarti apakah ada orang yang bukan ahli ilmu? Ya tidak tahu. Tapi yang jelas ada yang punya pemikiran itu. Oh Allah, ya ini yang ini sudah dipelajari ini. Saya sudah dengar 5 kali sudah. Ngapain? Oh sudah 5 kali. Wah, ini yang pendapat seperti itu, yang wallahu a'lam. Kalau dikembalikan lagi, yang orang yang cinta ilmu sudah 70 kali mendengar, senangnya tidak kurang dari yang pertama. Senang. Ada kata-kata senang? Iya, karena orang ngaji itu harus ditumbuhkan rasa senang. Rasa senang tumbuhkan, ada syaratnya. Orang ngaji itu harus senang. Kenapa? Kalau sedih, benci, nggak masuk. Ini yang ngaji, ini yang ini lagi. Pasti alamat tidak masuk apa yang disampaikan. Tapi kalau senang, hati itu sudah buka, pintunya kebuka, buka lebar-lebar. Apalagi senang karena Allah, senang karena Allah dibukakan dan wajahnya dibersihkan, sudah terbuka bersih lagi. Kalau bersih, kayak kita duduk tempat bersih sama duduk yang tempat kotor berdebu-debu. Mungkin kalau mohon maaf nih, kalau duduk di tempat kotor, mau duduk begini, lihatin, tidak jadi duduk. Tapi kalau bersih, pelak, nyaman, mau bersih lah nyaman. Itulah orang ahli ilmu. Maka satu, di samping kita hafalkan, ingat tentang sujud, juga ingat syarat menuntut ilmu, tumbuhkan rasa senang, rasa cinta di ilmu, supaya Allah buka dan Allah bersihkan hati kita. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah mudahkan, Allah istiqomahkan kita semuanya menuju jalan dan ridhonya. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika
hamdan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabb. Anallahu iyyakum ajma'in wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.